baik, hari ini kita akan belajar mengenai pohon berakar. Nah, nanti yang akan kita pelajari yaitu mengenai definisi dari pohon berakar beserta terminologi dari pohon berakar. Nah, sekarang kita lihat definisi dari pohon berakar. Pohon berakar adalah pohon yang sebuah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah menjauh dari akar. Dinamakan pohon berakar. Nah, di sini sekarang dilihat graf yang A ini adalah pohon berakar ya, ini pohon berakar. Kemudian yang B ini adalah konvensi dari pohon berakar pada option A ya. Jadi pada gambar B ya, arah panahnya dibuang sehingga menjadi pohon berakarnya menjadi seperti yang gambar di B ini. Nah, sekarang kita lihat sembarang pohon tak berakar dapat diubah menjadi pohon berakar dengan memilih sebuah simpul sebagai akarnya. Nah, awalnya kita mempunyai pohon ya. Pohon ya, di sebelah kiri ini adalah pohon. Nah, pada pohon ini kita bisa membuat menjadi pohon berakar dengan kita bisa memilih simpul mana yang akan menjadi akarnya. Nah, jadi pada pohon di sebelah kiri ini dapat diubah menjadi akar. Nah, contohnya adalah dua pohon berakar di sebelah kanan ini ya. Untuk gambar yang tengah ini berarti pohon berakar dengan B sebagai akar. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah pohon berakar dengan E-nya adalah sebagai akarnya. Nah, sekarang kita lihat terminologi dari pohon berakar. Yang pertama adalah ada istilah anak dan orang tua pada pohon berakar. Simpul Y dikatakan anak dari simpul X jika ada sisi dari simpul X ke Y. Dalam hal demikian, maka X disebut orang tua Y. Nah, sekarang lihat contoh ini. Ini ada pohon berakar. Simpul B, C, dan D adalah anak-anak dari simpul A. Kemudian simpul A adalah orang tua dari simpul B, C, dan D. Yang kedua, yaitu lintasan. Lintasan pada pohon berakar. Lintasan dari simpul V1 ke simpul VK adalah runtutan simpul-simpul V1, V2, V3, dan seterusnya sampai VK. Panjang lintasannya adalah jumlah sisi yang dilalui dalam satu lintasan. Nah, sekarang lihat contoh berikut. Lintasan dari A ke J adalah dari A ke B, ke E, dan ke J. Sedangkan panjang lintasannya dari A ke J adalah 3 karena melewati 3 buah sisi. 1, 2, dan 3. Kemudian selanjutnya ada keturunan dan leluhur pada pohon berakar. Jika terdapat lintasan dari simpul X ke simpul Y di dalam pohon, maka X adalah leluhur dari simpul Y dan Y adalah keturunan dari simpul X. Kalau pada contoh bisa kita lihat B adalah leluhur dari simpul H. B ini adalah leluhur dari simpul H ya. Kemudian H-nya adalah keturunan dari simpul B. Kemudian ada istilah saudara kandung pada pohon berakar. Simpul yang berorang tua sama adalah saudara kandung satu sama lain. Contohnya adalah F, ya. F ini adalah saudara kandung dari E. Kenapa? Karena sama-sama mempunyai orang tua, yaitu simpul B. Kemudian G ini bukan saudara kandung dengan E. Kenapa? Karena orang tuanya berbeda. Kalau G, ya orang tuanya adalah D. Kalau E, orang tuanya adalah B. Jadi karena orang tuanya berbeda, mereka bukan saudara kandung. Selanjutnya, yaitu upah pohon pada pohon berakar. Nah, misalkan X adalah simpul di dalam pohon T.
Yang dimaksud dengan upah pohon dengan X sebagai akarnya adalah upah graf T aksen. Anggotanya adalah V aksen, E aksen. Sedemikian sehingga V aksen mengandung X dan semua keturunannya. Dan E aksen mengandung sisi-sisi dalam semua lintasan yang berasal dari X. Jadi contohnya ini adalah pohon berakar ya. Nah kemudian di sini diambil sebuah pohon berakar. Nah, ini adalah upah pohon pada pohon berakar adalah yang diberi garis putus-putus ini ya, di mana akarnya adalah B. Nah, berarti yang diberi garis putus-putus ini adalah upah pohon dari pohon berakar dengan B sebagai akarnya. Kemudian derajat pada pohon berakar. Derajat sebuah simpul pada pohon berakar adalah jumlah upah pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Sekarang dilihat simpul A. Simpul A ini ya, derajat dari simpul A adalah 3 karena ada 3 anak ya, yaitu B, C, D. Kemudian derajat B ini ada 2 anak ya, sehingga derajat B adalah 2. Kemudian derajat D ini adalah 1 karena hanya ada 1 anak di sini. Selanjutnya yaitu daun pada pohon berakar. Simpul yang berderajat 0 ya, simpul yang berderajat 0 atau tidak mempunyai anak disebut daun. Jadi contohnya ini adalah H, I, J, ya, F, C, L, dan M. Ini adalah daun karena tidak mempunyai anak ya. Jadi derajatnya 0. Kemudian selanjutnya yaitu simpul dalam pada pohon berakar. Simpul yang mempunyai anak disebut simpul dalam. Berarti simpul D, simpul E, simpul G ya. Kemudian simpul K, simpul B. Di sini adalah simpul dalam karena dia mempunyai anak pada pohon tersebut. Selanjutnya yaitu aras atau tingkat pada pohon berakar. Akar mempunyai aras 0 ya karena dia paling atas. Sedangkan aras simpul lainnya yaitu 0 ditambah panjang lintasan dari akar ke simpul tersebut. Jadi ini A-nya arasnya 0 ya karena dia yang paling atas di akarnya. Kemudian B, C, D di sini adalah panjang arasnya adalah 1 karena 0 ditambah panjang lintasan dari akar. Berarti akarnya A ke D itu 1, maka aras simpul D adalah 1. Aras simpul C dan aras simpul B juga 1. Kemudian aras simpul G, F, dan E ini 2 karena dari akar ini melewati 2 lintasan. Lintasannya 2 ditambah 0 ini. Begitu juga seterusnya sampai yang keempat ini. Kemudian tinggi atau kedalaman pada pohon berakar. Aras maksimum dari suatu pohon disebut tinggi atau kedalaman pohon tersebut. Nah, jadi pada gambar ini ya, tinggi atau kedalaman atau aras maksimum dari pohon adalah 4. Jadi tinggi atau kedalaman pohon berakar ini adalah 4. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat bagi kita semuanya.